Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Risma Tusadia. Nah, di video kali ini Risma akan membahas tentang kajian intertekstual pada novel dan juga film Dylan 1991. Nah, sebelum itu, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu kajian intertekstual. Kajian intertekstual merupakan kajian yang memiliki prinsip memahami suatu karya sastra baik yang berasal dari penyerapan ataupun dari hasil transformasi dari teks lain yang lahir sebelumnya. Kajian intertekstual ini merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks lainnya karena tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra yang lahir sebelumnya. Nah, di dalam prosesnya itu akan ada yang namanya penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi yang berkenaan dengan alur, tokoh, dan juga latar. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya tentang penciutan, penambahan, serta perubahan bervariasi pada alur, tokoh, dan juga latar dalam novel ke film Dylan 1991. Yang pertama yang akan Risma bahas yaitu alur. Alur yang ditemukan yaitu sejumlah 55 data yang meliputi 39 data penciutan, 7 data penambahan, serta 6 data perubahan bervariasi dari novel ke film Dylan 1991. Nah, pada data penciutan alur yaitu terdapat pada di rumah, Kudapati ibu sedang nelfon, Airin main game Nintendo, dan Bibi menyetrika. Pada data tersebut merupakan alur cerita tahap awal yang terdapat dalam kutipan novel Dylan 1991 yang mengalami penciutan alur. Data tersebut tidak dimasukkan dalam film karena alur tersebut sudah melalui proses pemilihan alur dalam pembuatan film yang oleh penulis skenario dan sutradara dianggap bukanlah alur yang mengandung informasi penting dan tidak cukup memadai cerita. Sehingga, walaupun data tersebut mengalami penciutan alur, tidak mempengaruhi jalan cerita secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu perubahan bervariasi pada alur. Pada kutipan mau, katanya Kuwati dan Pian menawarkan permen kayak Red Yosan dan permen jagoan neon yang dulu sangat populer. Data tersebut merupakan alur cerita tahap tengah yang mengalami perubahan bervariasi. Data tersebut terdapat dalam novel dan mengalami perubahan bervariasi dalam adegan film. Data kutipan tersebut menggambarkan tokoh Airin yang baru saja datang dari berbelanja bersama ayah dan ibu Melia, dan setibanya ia di ruang tamu, ia langsung menawarkan permen tersebut kepada tokoh Wati dan Pian. Namun, ketika alur cerita tersebut mengalami perubahan bervariasi dalam adegan film yang memperlihatkan tokoh Airin hanya menyapa Wati dan Pian serta tidak menawarkan permen yang ia miliki. Perubahan bervariasi tersebut dilakukan agar penonton lebih tertarik dengan tampilan adegan film dan lebih mudah memahami jalan cerita yang disajikan dan dalam adegan film. Yang selanjutnya yaitu unsur tokoh ditemukan sejumlah 22 data yang mengalami 9 penciutan, terdapat 7 penambahan tokoh, serta 7 perubahan bervariasi tokoh, di mana Risma akan memberikan contoh terhadap penciutan tokoh serta penambahan tokoh di dalam novel ke dalam film Dylan 1991. Contoh penciutan tokoh yaitu pada kutipan, aku duduk dengan Enda dan Wati yang mau kuajak untuk ikut menyaksikan acara itu. Data tersebut terdapat di dalam novel yang menggambarkan Melia sedang duduk dengan Enda dan Wati. Namun di dalam film, tokoh Enda tidak ditampilkan dan mengalami penciutan. Penciutan tokoh Enda dilakukan karena tokoh Enda bukan bagian penting dalam alur cerita tersebut. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam alur cerita adegan film hanyalah tokoh-tokoh yang memiliki keterlibatan yang cukup sering dengan tokoh utama, sehingga penciutan terhadap tokoh Enda tidak akan berpengaruh terhadap jalannya cerita ini.
Yang selanjutnya yaitu penambahan dari novel ke dalam film Dylan 1991 terdapat pada saat pelayan restoran mengantar nampan berisi makanan. Nah, di dalam penambahan tokoh tambahan ditampilkan dalam adegan film Dylan 1991. Penambahan tokoh tersebut dihasilkan dari proses penafsiran atau pemaknaan oleh sutradara dan penulis skenario sebelum pembuatan film. Penambahan tokoh dalam adegan film dimaksudkan untuk relevansi dengan alur cerita yang ditampilkan. Tentu ketika makan di sebuah restoran, maka akan ada pelayan restoran yang melayani konsumen. Nah, selanjutnya yaitu unsur latar ditemukan sejumlah 24 data yang meliputi 13 data penciutan, terdapat 3 data penambahan, dan terdapat 9 data perubahan bervariasi pada novel ke dalam film Dylan 1991. Contoh penciutan yang terdapat pada latar yaitu pada data pukul 8 malam aku bangun. Nah, data tersebut merupakan latar waktu yang terdapat di dalam novel, namun tidak ditampilkan di dalam adegan film atau mengalami penciutan. Data tersebut terdapat dalam novel yang menggambarkan Melia yang baru saja bangun pada saat pukul 8 malam. Penciutan latar waktu tersebut didasarkan pada proses pemilihan informasi penting dan menandai cerita yang dilakukan oleh penulis skenario dan sutradara dalam pembuatan film. Sehingga apabila latar waktu mengalami penciutan, maka letak tempat tersebut tidak memuat informasi penting atau tidak cukup untuk menandai ceritanya. Yang selanjutnya yaitu penambahan latar yang tidak terdapat di dalam novel tetapi terdapat di dalam film. Contohnya, Melia terlihat sedih sambil melambaikan tangannya kepada ayah dan ibunya yang segera berangkat. Data tersebut merupakan penambahan latar suasana dalam adegan film, di mana penambahan latar suasana tersebut terdapat dalam adegan film yang memperlihatkan Melia sedang melambaikan tangannya pada keluarganya yang terlebih dahulu berangkat ke mall. Latar suasana sedih tersebut terlihat dari raut wajah Melia yang sedih sekaligus kesal karena harus jalan-jalan berdua dengan Yugo. Penambahan latar suasana dalam adegan film tersebut dihasilkan dari proses penafsiran dan pemaknaan oleh sutradara dan penulis skenario sebelum pembuatan film. Penambahan latar suasana di atas dimaksudkan untuk kepentingan filmis dan visualisasi cerita. Yang selanjutnya yaitu perubahan bervariasi dari novel ke film Dylan 1991. Contohnya, setelah menyelesaikan urusan Porseni, kira-kira pukul 2 siang aku langsung pergi ke kantor polisi. Nah, dari data tersebut merupakan perubahan bervariasi latar waktu dalam adegan film, di mana data tersebut terdapat dalam novel yang menggambarkan Melia yang berkunjung ke kantor polisi untuk membesuk Dylan pukul 2 siang. Namun, latar waktu tersebut mengalami perubahan bervariasi dalam adegan film, yang memperlihatkan Melia membesuk Dylan ke kantor polisi pada malam hari, sehingga latar waktu tersebut mengalami perubahan bervariasi dari novel ke film. Perubahan bervariasi tersebut dilakukan agar penonton lebih tertarik dengan tampilan adegan film dan lebih mudah memahami jalan cerita yang disajikan dalam adegan film. Nah, mungkin itu saja yang dapat Risma sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Serta jangan lupa share video ini ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.